Sampurasun, selamat pagi umat yang Kristus kasihi. Mari kita memulai aktivitas kita pagi hari ini dengan terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang mengasihi kami semua, dan sungguh kami kasihi pula di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur diberi kesempatan untuk memasuki hari yang baru dengan tubuh yang segar dan siap untuk beraktivitas. Namun sebelumnya kami rindu merenungkan sabda Tuhan. Untuk itu kiranya Engkau berkenan berfirman, agar kami boleh tahu apa yang harus kami perbuat untuk memuliakan Engkau dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami merindukan sabda-Mu Bapa, bersabdalah dalam Kristus kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab pada Selasa 25 Agustus 2026 ini diambil dari kitab Rut, pasalnya yang kedua, ayat 11 sampai 12. Demikian bunyinya. Boas menjawab dia, "Telah diceritakan orang kepadaku segala sesuatu yang kau lakukan terhadap ibu mertuamu sesudah kematian suamimu. Bagaimana engkau telah meninggalkan ayah dan ibumu serta tanah kelahiranmu, lalu pergi kepada bangsa yang dulu tidak kau kenal. Kiranya Tuhan membalas perbuatanmu. Kiranya upahmu sepenuhnya dikaruniakan oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Terpujilah Tuhan. Umat yang Kristus kasihi, kisah Rut adalah kisah tentang seseorang yang mungkin tidak pernah membayangkan seperti apa masa depannya. Ia kehilangan suami, meninggalkan tanah kelahirannya, dan memilih mengikuti Naomi mertuanya ke sebuah negeri yang asing baginya. Rut tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Namun yang ia tahu hanyalah satu hal. Ia memilih untuk tetap setia. Rut menjalani kehidupannya dengan melakukan hal-hal sederhana. Ia bekerja di ladang untuk mendapatkan makanan. Ia merawat Naomi. Ia menjalani hari demi hari tanpa mengetahui bahwa Tuhan sedang menuntun hidupnya menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Boas kemudian mengatakan bahwa ia telah mendengar semua yang dilakukan Rut. Bahkan ia berkata, "Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu." Dari sini kita belajar bahwa kesetiaan yang mungkin dianggap biasa oleh manusia ternyata tidak pernah luput dari perhatian Tuhan. Umat Tuhan, kadang-kadang kita juga berada dalam situasi seperti Rut. Kita melakukan tanggung jawab kita setiap hari, tetapi hasilnya belum terlihat. Kita bekerja keras, tetapi keadaan belum berubah. Kita melayani, tetapi seolah-olah tidak ada perkembangan. Kita mendidik anak, tetapi hasilnya belum tampak. Kita berdoa, tetapi jawaban Tuhan belum datang. Dalam situasi seperti itu, jangan buru-buru berpikir bahwa Tuhan tidak bekerja. Ada pekerjaan Tuhan yang tidak langsung kita lihat. Seperti benih yang tumbuh di dalam tanah, ada proses yang berlangsung dalam diam. Kita mungkin hanya melihat tanah yang kosong, tetapi Tuhan sedang bekerja di balik apa yang tidak terlihat. Nah, hal ini juga penting dalam keluarga. Orang tua mungkin merasa bahwa nasihat yang diberikan kepada anak tidak pernah didengarkan. Namun jangan berhenti menanamkan kebaikan. Sebuah doa yang dinaikkan setiap malam, sebuah teladan yang diberikan setiap hari, atau sebuah perkataan yang penuh kasih mungkin sedang tersimpan dalam hati anak dan suatu hari akan bertumbuh. Begitu pula dalam hubungan dengan pasangan dan anggota keluarga lainnya. Jangan pernah menganggap remeh tindakan-tindakan kecil seperti meminta maaf, mengucapkan terima kasih, mendengarkan, membantu, atau menyediakan waktu. Mungkin sederhana, tetapi semuanya dapat membangun sesuatu yang besar. Kita tidak selalu tahu bagaimana Tuhan akan memakai kesetiaan kita. Tugas kita bukan mengetahui seluruh rencana Tuhan.
Tugas kita adalah tetap setia pada bagian yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Seperti Ruth yang tidak tahu bahwa perjalanan sederhananya akan menjadi bagian dari sejarah keselamatan, ia hanya menjalani hari dengan setia dan Tuhan mengatur setiap langkahnya. Mungkin hari ini kita belum melihat hasil dari kesetiaan kita. Namun umat yang dikasihi Tuhan tetaplah setia. Sebab Tuhan sedang bekerja. Bahkan ketika kita belum dapat melihatnya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tidak mudah menyerah ketika hasil belum terlihat. Biarlah keluarga kita menjadi tempat di mana kesetiaan, kesabaran, dan kasih terus ditanamkan setiap hari. Sambil percaya bahwa Tuhan sanggup menumbuhkan apa yang kita tanam dengan setia. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kuatkanlah kami dalam kuasa Roh Kudus, agar kami dapat terus setia melakukan segala sesuatu yang baik, sekalipun kami tidak selalu segera melihat hasilnya. Kami percaya Engkau akan terus bekerja. Inilah kami yang menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau berkenan menyertai dan kami dapat mempermuliakan nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin.